Selamat pagi anak-anak ibu yang baik. Kita masuk pelajaran kita pada hari ini, yaitu Sejarah Indonesia. Sebagai judulnya adalah Pergolakan dan Pemberontakan yang Mengancam Integrasi Bangsa. Kemudian kita melihat bagian A, integrasi untuk sebuah kedaulatan, di mana sejak kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia cepat-cepat menyusun alat kelengkapan negara melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan PPKI. Oleh sebab itu, PPKI mengadakan sidang mulai pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Hasil daripada sidang PPKI hari yang pertama yaitu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang bagian C, untuk sementara waktu dalam menjalankan tugas, presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Selanjutnya diadakan sidang PPKI hari yang kedua, yaitu tanggal 19 Agustus 1945, yang hasilnya adalah membentuk 12 departemen, sekaligus pemimpinnya atau menterinya. Yang kedua atau B, menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Kalau sekarang kita ketahui wilayah Indonesia lebih kurang dibagi menjadi 34 provinsi. Di 8 provinsi awal kemerdekaan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan atau Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera, yang masing-masing dipimpin oleh gubernur. Yang ketiga, yang hasilnya hasil sidang PPKI hari yang ketiga pada tanggal 20 Agustus 1945. Hasilnya yang pertama, membahas tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Yang kedua, menghasilkan 8 pasal ketentuan, salah satunya tentang BKR. Yang keempat, hasil sidang daripada PPKI hari yang keempat pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang keempat ini membahas tentang pembentukan lembaga-lembaga kelengkapan negara seperti Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat. Namun dalam hal ini setelah lembaga-lembaga ini dipilih, diangkat, maka dianggap sidang PPKI sudah selesai. Maka pada tanggal 23 Agustus 1945, PPKI dibubarkan. Kemudian setelah PPKI dibubarkan, maka ujian pertama bangsa Indonesia yaitu kedatangan bangsa Belanda ke negara Indonesia. Jadi bangsa Indonesia menghadapi bangsa Belanda sewaktu bangsa Belanda diboncengi oleh Nika ke negara Indonesia. Sekarang kita masuk di pengertian daripada integrasi dan integrasi nasional. Pengertian integrasi adalah penyatuan bangsa atau suku yang berbeda dari yang satu masyarakat dan
kesatuan yang utuh menjadi satu bangsa. Integrasi nasional adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Ada faktor pendukung dan juga ada faktor penghambat. Kita lihat dulu faktor pendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Pertama, faktor sejarah bangsa yang menumbuhkan rasa, senasib dan sepenanggungan, seperti lamanya masa penjajahan di Indonesia dan segala akibatnya. Kalau kita lihat, negara Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda lebih kurang 350 tahun lamanya. Dan akibatnya, banyak kerugian masyarakat Indonesia baik materi maupun orang-orang Indonesia yang meninggal dunia. Kemudian, yang kedua, keinginan bersatu. Seperti telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang berikutnya, rasa cinta tanah air dan bangsa yang diwujudkan dalam upaya memperoleh kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan. Kemudian kita melihat apakah yang menjadi faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Yang menjadi penghambatnya adalah adanya heterogenitas penduduk di wilayah Indonesia, seperti keragaman suku bangsa, bahasa daerah, budaya, agama, dan kepercayaan. Berikutnya, wilayah dengan cakupan yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, tidak meratanya pembangunan ekonomi dan infrastruktur sehingga mendorong munculnya ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah. Yang keempat, tumbuhnya etnosentrisme dari berbagai suku bangsa dan sikap intoleransi antara umat beragama di Indonesia. Selanjutnya, inilah hasil daripada Kongres Pemuda yang kedua. Setelah mereka selesai mengadakan Kongres Pemuda, maka pemuda-pemuda Indonesia membuat foto kenangan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi faktor-faktor penghambat integrasi nasional. A. Menyelaraskan hubungan antara pemerintah dan rakyat, seperti pemerataan pembangunan ekonomi berkeadilan, pertahanan keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bagian B, bagi kondisi Indonesia, multikulturalisme diharapkan mampu mengantarkan masyarakat yang anggotanya terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya hidup dalam keragaman. Baiklah anak-anak, inilah mengenai masyarakat multikulturalisme, seperti keragaman suku, agama, budaya, dan ras. Banyak perbedaan antara orang-orang Indonesia akibat banyaknya suku agama. Jadi, jika keseluruhan anggotanya dapat saling bertoleransi dan mampu menghargai perbedaan, persatuan ini akan mewujudkan sebuah negara yang kuat. Jadi, anak-anak kami, saya harapkan kita dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Inilah mengenai topik kita, mengenai faktor penghambat
integrasi bangsa dan pendorong integrasi bangsa. Selanjutnya untuk minggu depan akan kita bahas mengenai disintegrasi bangsa. Nanti Ibu kasih tugas di GC ya seluruhnya. Selamat pagi, jaga kesehatan, salam sehat untuk kita semuanya.